Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hari ini Kamis 25 April 2024 Miladiah, bertepatan dengan 16 Syawal 1445 Hijriah. Pada saat ini sebagai hamba Allah yang beriman, kita berada di bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan. Artinya sesudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita lahir sebagai hamba-hamba Allah yang bersih dari dosa dan kesalahan, dan bahkan kita lahir sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Satu maqam kedudukan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap prestasi dan predikat yang kita raih ini senantiasa terpelihara di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu sebuah tuntunan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, seyogianya kita perlu mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya, bahkan menjadi peringatan sekaligus bagi kita. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lail al-muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aratin minad dunya. Hadis rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kamu melakukan amal-amal saleh, karena akan datang atau terjadi berbagai fitnah, ujian, cobaan yang seperti penggalan-penggalan gelapnya malam yang menyesatkan, di mana seseorang bisa saja paginya beriman, pada waktu sore berubah menjadi kafir, atau pada waktu sore dia beriman, subuh besoknya berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia gadaikan, dia jual agamanya dengan perhiasan-perhiasan kehidupan dunia, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kedudukan dan lain-lain. Bapak dan ibu-ibu, ini hadis memperingatkan kita agar kita tidak perlu atau tidak harus mencukupkan apa yang sudah kita raih melalui ibadah puasa Ramadan tanpa kita harus waspada dan hati-hati dengan perjalanan hidup kita,
sesudah bulan Ramadan. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa ancaman-ancaman perubahan ya, dari derajat yang mulia, kedudukan yang tinggi, yaitu makam takwa yang kita raih melalui ibadah Ramadan, itu bisa saja sesudah di bulan Syawal ini kita bisa terjerumus seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Berbagai ujian cobaan itu akan datang ya, menghadapi kita, menjerumuskan kita, dan bahkan bisa menjatuhkan derajat dan martabat kita. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, seseorang paginya beriman, sorenya bisa berubah menjadi kafir. Atau sorenya dia beriman, justru subuh besoknya bisa berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia gadaikan, dia jual agamanya, keyakinannya, akidahnya dengan perhiasan-perhiasan duniawi. Tidak jarang kita melihat ketika seorang menjadi kaya, ketika seorang berkedudukan dan menjabat sesuatu, dia bisa berubah ya, menjadi sesuatu yang ya sudah meninggalkan dan melantarkan moral, etika, akhlak dan sebagainya. Nah, untuk bisa memelihara agar kita bisa tetap menjadi orang yang beriman, maka Rasulullah memerintahkan kita badiru bil a'malis salihah. Alat yang bisa dan ampuh untuk menyelamatkan kita adalah amal-amal saleh. Nah, Bapak dan Ibu, apa kepentingan kita dengan amal saleh itu? Apa yang bisa kita raih dengan amal saleh itu? Ada 3 hal yang bisa kita raih dengan amal saleh. Yang pertama, dengan amal saleh kita akan bisa selamat dari ancaman kerugian dalam hidup ini. Allah mengancam kita sebagai manusia bahwa kita itu akan hidup dalam kerugian. Baca firman Allah dalam surat Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah mulai dengan sumpah demi masa. Itu dalam bahasa Arab sumpah itu adatul qasam, adatul taukid ya. Qasam itu adalah penguat. Artinya apa yang akan disampaikan Allah sesudah sumpah itu merupakan sesuatu yang penting. Apa kata Allah? Demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia. Ada kata inna dalam bahasa Arab ini juga disebut adatut taukid yang menguatkan. Sungguh manusia itu lafi khusrin, ia akan sungguh-sungguh dalam kerugian. Ada kata lamut taukid, ada 3 penguat di situ, sumpah, inna dan lamut taukid. Jadi artinya Bapak dan Ibu, Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh akan berada dalam kerugian. Siapa yang bisa selamat dari kerugian? Itulah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah yang akan selamat dari kerugian. Kerugian hidup di dunia dan kerugian hidup di akhirat. Yang kedua, amal soleh ini akan bisa menyelamatkan kita dari ancaman degradasi, keterjatuhan derajat dan status kita. Sebagai manusia, kita ini sebenarnya Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia. Tidak hanya mulia dari hewan dan tumbuh-tumbuhan, bahkan menurut Al-Quran kita itu lebih mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang bernama malaikat. Dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 70 Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam
Sungguh kami muliakan anak cucu Adam, yaitu manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami mudahkan hidupnya di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri mereka rezeki-rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami lebihkan dari makhluk-makhluk kami yang banyak. Jadi makhluk Allah itu banyak. Manusia sebagai makhluk Allah adalah orang yang dilebihkan Allah. Bahkan dari malaikat. Jadi kita tahu malaikat itu Bapak dan Ibu makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Makhluk yang selalu taat kepada Allah. Tetapi Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki kelebihan. Tetapi hati-hati, Allah mengingatkan pada surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Di situ dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh manusia itu memang Allah ciptakan sebaik-baik ciptaan, tetapi Allah akan jatuhkan manusia itu kepada derajat yang paling rendah. Bahkan dalam surat Al-A'raf 179, manusia itu bahkan kata Allah bisa lebih rendah, lebih hina daripada hewan, binatang ternak. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf? Ulaika kal an'am, manusia itu bisa seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih jelek daripada hewan. Jadi kalau hewan itu mencari keinginan kebutuhannya itu cukup sepenuh perutnya. Kalau dia menghabisi musuhnya hanya mampu 1-2. Tetapi kalau manusia ketika kerakusannya itu tidak terkendali, maka dia bisa melahap segala macam apa yang ada di hadapannya. Dan kemudian kalau ia sampai kepada tingkat kesadisan, dia bisa menghabisi manusia itu, tidak 1-2, puluhan bahkan ratusan. Itulah manusia, bisa suatu saat jatuh derajatnya kepada derajat yang lebih rendah dari hewan. Maka orang yang bisa selamat dari keterjatuhan moral dan akhlak itu adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang akan selamat dari keterjatuhan akhlak moral ialah orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, yang ketiga, kebutuhan kita terhadap amal saleh itu apa? Bahwa amal saleh itu adalah menurut Al-Quran modal yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin sukses dan berhasil hidup di dunia dan termasuk di akhirat, kuncinya adalah amal saleh. Dalam surat An-Nahl 97 Allah berfirman, man amila salihan min zakarin au unsa. Siapa yang beramal saleh tanpa diskriminatif, apakah laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan anugerahkan ia kehidupan yang baik di dunia. Hidup yang baik di dunia itu adalah hidup yang sukses, hidup yang berhasil, hidup yang unggul. Dan kami akan beri imbalan di dalam kehidupan di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya di dunia ini. Jadi ada 3 hal yang bisa kita harapkan melalui amal saleh, terlepas dari kerugian di dalam hidup di dunia dan akhirat, terselamatkan daripada jatuhnya kita kepada jurang kerendahan derajat,
dan kemudian yang ketiga kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Nah, kalau begitu, apa itu amal saleh? Jadi begitu hebat fungsi dan peran amal saleh. Apa itu amal saleh? Ini yang barangkali perlu kita segarkan ingatan kita. Amal saleh itu Bapak dan Ibu di dalam surat An-Nisa ya, ayat 36 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan syirikkan apapun dengannya. Jadi amal soleh itu adalah hubungan kita dengan Allah, beribadah. Nah, termasuklah di dalamnya ibadah puasa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Berbagai macam ibadah-ibadah, salat, tarawih, witir dan sebagainya. Maka di luar Ramadan ketika kita masuk Syawal, ibadah-ibadah itu harus kita pertahankan. Termasuk ibadah salat 5 waktu. Kalau bisa ya, dan kita harap puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, karena kita sudah dilatih di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bangun hubungan dengan Allah. Ini amal saleh yang pertama. Dan amal saleh yang kedua adalah, nah ini dia kaitannya hubungan antar sesama kita. Wabil walidaini ihsana. Dengan ibu bapak kita berbuat baiklah. Kemudian yang kedua, wabizil kurba. Dengan keluarga kita. Anak kita, saudara kita, abang kita. Wal yatama, yang ketiga anak yatim. Yang keempat wal masakin, orang-orang miskin. Yang kelima wal jari zil kurba, tetangga kita yang dekat, orang yang ada di sekitar kita. Wal jaril junub, berikutnya adalah tetangga kita yang jauh. Kemudian berikutnya wasahibi bil jambi, teman seperjalanan kita, teman seprofesi kita, teman sekerjaan kita. Kemudian wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan yang mungkin mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan kita. Kemudian yang terakhir wa ma malakat aimanukum, orang yang berada di bawah kontrol kita. Ini bentuk amal saleh yang kedua, hubungan antar sesama manusia. Jadi dalam hubungan dengan manusia ini kita diperintahkan untuk berbuat baik. Urutannya adalah pertama ibu bapak kita, yang kedua keluarga kita, yang ketiga anak yatim. Kenapa anak yatim? Karena anak yatim itu ketika tidak ada orang tuanya, maka kitalah sebagai umat Islam yang bertanggung jawab tentang kehidupannya. Bahkan ketika kita gagal memfasilitasi anak yatim, kita akan diancam oleh Allah sebagai takzibu biddin, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itulah orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Nah, sesudah anak yatim, fakir miskin. Karena orang-orang miskin itu butuh bantuan dan pertolongan. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu orang kita yang terdekat dengannya. Kemudian sesudah itu wal jaril zil kurba, baru jiran tetangga kita, orang yang di sekitar kita. Kemudian wajaril junub, tetangga yang jauh. Kemudian sesudah itu wasahibi bil jambi, teman seperjalanan, seperjuangan, sepekerjaan, seprofesi dengan kita. Dan sesudah itu wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan yang mungkin mengalami kesulitan, itu butuh bantuan dan pertolongan kita. Dan kemudian wa ma malakat aimanukum, orang yang berada di bawah kontrol kita. Nah, inilah Bapak dan Ibu amal saleh. Lantas untuk
kepada Allah wujudnya dalam bentuk ibadah, kepada sesama manusia bagaimana kita melakukan yang namanya al-ihsan. Nah, untuk mewujudkan al-ihsan itu minimal ada 3 tahapan. Yang pertama, jangan sampai kita merugikannya. Jadi upayakan dalam hidup ini kita tidak sampai merendahkan orang lain, menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, ya, orang lainnya dari ancaman lidahnya dan dari ancaman tangannya. Kita lihat Bapak dan Ibu, banyak orang yang ketika tidak mampu mengendalikan lidahnya, tersinggung orang lain, terendahkan orang lain, tersakiti orang lain, atau terfitnah orang lain, atau juga perilakunya yang bisa karena tidak mampu mengendalikan bisa merugikan orang lain, ya, merugikan ya, orang yang ada di sekitarnya dan sebagainya, atau merugikan teman sekerjanya, teman seprofesinya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yang lebih baik adalah memberi manfaat kepada orang lain. Nah, jadi tidak hanya sekedar tidak merugikannya, tapi kita memberi manfaat. Nah, seperti tadi, anak yatim itu kita beri santunan sehingga dia bisa bersekolah. Kita beri dana sehingga dia bisa berpendidikan, bisa makan dengan layak, dan juga bisa ya memelihara kesehatannya kalau dia sakit dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Orang miskin kita beri. Karena ketika orang-orang di sekitar kita itu miskin, ya, ini juga bisa sekaligus menjadi ancaman terhadap kita. Ya, kalau orang sudah kelaparan, dia bisa gelap mata. Ya, dan jelas kita tidak nyaman itu ketika orang di sekitar kita ya dalam keadaan tidak berpendidikan, tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan, itu akan bisa menjadi ancaman bagi kita. Nah, ini bentuk yang kedua dalam bentuk ihsan itu beri manfaat. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, berbuat baik kepada manusia itu adalah bagaimana kita bisa ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan sesuatu yang lebih baik. Ini memang sesuatu yang sulit kita lakukan ya. Tapi itulah yang efektif untuk membangun hubungan sosial kemasyarakatan itu. Itulah dikatakan dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Responlah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalaupun antara engkau dengan dia ada permusuhan, dengan perbuatan baikmu itu akan bisa merubah hubungan kebencian menjadi hubungan yang akrab. Inilah yang kita baca dalam sejarah bagaimana Rasulullah pada setiap dia berangkat dari rumah ketika masih di Mekah, dia selalu dilempari oleh orang. Setiap subuh Rasul berangkat ke Mekah, ke Baitullah, ada lempar, ya, ingin menyakiti Rasul. Nah, suatu kali tidak ada lemparan itu, maka Rasulullah pun bertanya, ini kemana orang yang selalu melempari? Lantas ketika pulang dari Baitullah, dia tanya orang di sekitar itu, kemana orang yang melempari itu? Kok gak ada? Disampaikan kepada Rasulullah, dia dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah bukan bergembira, dia datangi orang yang selalu melemparinya yang dalam keadaan sakit. Si sakit tadi ketika melihat Rasul datang, mula-mula ketakutan dia. Boleh jadi Rasul akan membalas,
perbuatan jahatnya tadi. Tapi ternyata apa? Rasulullah justru mendoakannya dan agar ia bisa sembuh, ya, bahkan diberi sesuatu yang mungkin membuat dia cepat pulih kesehatan. Itulah yang dikatakan oleh Allah, idfa billati hiya ahsan. Balas kejahatan yang dilakukan orang itu dengan kebaikan, maka permusuhan yang mungkin ada di antara kalian itu akan bisa berubah menjadi teman yang akrab. Dan memang orang tadi dengan datangnya Rasulullah dengan muka yang cerah, dengan kemaafan, dengan doanya, maka dia sadar dan dengan itu kemudian dia mendapatkan, ya, petunjuk. Dia kemudian menjadi pengikut Rasulullah. Dan memang demikian Bapak dan Ibu. Kalau kita menemukan orang yang hatinya, ya, sakit, benci kepada kita, lakukan kebaikan kepadanya. Ya. Maka kebaikan itu akan bisa mencairkan hati yang beku, menghangatkan hati yang dingin. Itu yang dikatakan oleh qaulul hukama. Apa katanya? Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum fatala masta'badal insanu ihsan. Berbuat baiklah engkau kepada manusia, niscaya engkau akan meluluhkan hatinya. Senantiasa yang meluluhkan hati itu adalah kebaikan. Jadi kalau ada tetangga kita, ada teman sepekerjaan kita yang tidak senang dengan kita, lakukan kebaikan. Pokoknya kita pulang kampung, beri dia oleh-oleh. Ada sesuatu yang enak, bagi dia. Dia butuh tenaga kita, berikan bantuan dan pertolongan. Lakukan itu secara berketerusan, maka hatinya akan luluh, ya, hatinya akan cair kalau tadi beku, hatinya akan hangat kalau tadi dingin. Adalah Bapak dan Ibu bentuk amal saleh. Pertama, jangan sampai merugikan orang lain. Yang kedua, beri manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, respon itu dengan kebaikan. Nah, dengan amal saleh ini, maka apa yang dijanjikan oleh Allah, kita akan terbebas dari kerugian dunia dan akhirat. Kita akan terbebas dari jatuhnya derajat kita kepada yang rendah, dan kita akan sukses dalam kehidupan ini. Demikian tausiah pada zuhur kita pada hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan terkait dengan apa yang disampaikan. Beberapa menit ke depan kita punya waktu untuk itu. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk sebagai bagi yang ingin bertanya. Oh ya, bagus. Berarti mungkin dipahami apa yang disampaikan atau sama sekali tidak paham. Nah, ini bisa dua gendangnya ini. Tapi minimal Bapak dan Ibu, resume dari kajian kita tadi adalah adanya peringatan Rasul. Walaupun kita sudah meraih posisi takwa, tapi ancaman-ancaman jatuhnya kita kepada degradasi itu akan bisa terjadi. Untuk mengatasi itu adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang urutannya tadi mulai dari orang tua, keluarga, anak yatim, fakir miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, teman seprofesi dan sepekerjaan kita, kemudian orang yang dalam perjalanan yang menemui kita, dan kemudian orang yang berada di bawah kontrol kita, mungkin staf kita, anak buah kita dan sebagainya. Bagaimana caranya? Minimal kita tidak menyakitinya. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma.
Kata-kata saja itu tidak boleh, apalagi membentak dan menyakiti. Yang kedua, beri manfaat kepadanya. Dan yang ketiga, kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, respon itu dengan sesuatu yang lebih baik. Itu akan bisa merubah suasana permusuhan menjadi persahabatan. Suasana kebencian itu bisa menjadi keakraban. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi ata'ika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.